Shalom Bapak Ibu pendengar semua, kembali lagi bersama dengan Bapak Robi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, walaupun sangat sibuk dan melelahkan. Oke, saya mau bertanya kepada Bapak. Setelah peristiwa Pentakosta, kisah mana yang menarik dalam Alkitab? Waduh, tentunya banyak, tapi menurut Nadia sendiri, kisah mana yang paling menarik setelah Pentakosta? Kalau bagi Nadia sendiri itu kisah seorang pengemis. Dia ini mengemis di depan gerbang Bait Allah, kemudian berjumpa dengan dua murid Yesus ya Bapak. Ingat ya, Betul, sama. itu kisah Rasul pasal 3 ya, ayat 1-7. Saya setuju, itu memang menarik ya. Saya sendiri menemukan beberapa hal yang menarik dari cerita itu. Pertama itu cerita tentang seorang pengemis lumpuh yang tiap hari diusung saudaranya berada di sana untuk minta-minta dan mendapat sedekah. Yang sangat menarik buat saya adalah orang ini tiap hari dekat dengan rumah Tuhan, tiap hari, tapi tetap mengalami hidup yang sangat berat. Ya, mungkin diabaikan orang, miskin, tidak bisa bikin apa-apa, hidup dari belas kasihan orang. Itu menarik buat saya. Yang kedua adalah ketika murid Tuhan Yesus, Yohanes dan Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus menuju Bait Allah melalui tempat itu, si pengemis itu melihat mereka, ya, dan tentunya minta-minta. Tapi yang lebih menarik adalah biasanya kalau kita sedang sibuk, apalagi urusan saya mau beragama, melakukan kegiatan agama, ada orang minta-minta, orang mengganggu kita, tenaga sales segala macam itu kita tidak mau meladeni. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak mengabaikan orang itu. Bahkan yang keempat dia katakan, lihatlah kami, lihatlah kepada kami. Kenapa kata itu muncul ya, lihatlah pada kami? Nggak tahu ya, tapi saya lihat kemungkinannya adalah Petrus dan Yohanes tahu, kedua orang itu semua tahu, si pengemis itu sudah lama yang dia lihat di dalam hidup adalah kesusahan dia. Fokus dia dan pandangannya hanya pada saya sendiri, saya miskin, saya lumpuh, saya orang susah, dan gak ada masa depan. Tetapi hari itu seakan-akan mereka berdua, tinggalkan semua yang mengganggu batinmu itu. Lihat ke arah yang lain. Dan dia lakukan yang menarik, dia melihat Petrus dan Yohanes dengan punya harapan, jangan-jangan sedekah lebih besar begitu ya. Betul nggak ya? Menarik sekali. Tetapi apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes? Apakah harapan orang itu dapat rezeki lebih besar dipenuhi atau tidak? Dikatakan tidak ada emas ya kepada mereka. Iya, Kalau mereka kan tidak ada emas dan tidak ada perak pada kami. Jadi kalau saya jadi orang itu, nah, buat apa saya disuruh melihat kamu? Buat apa saya harus memperhatikan kamu? Cuma hanya lewat begitu. Tetapi kata-kata berikutnya, tetapi dalam kuasa nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berdirilah dan bangunlah. Dan lebih indah lagi, bukan hanya mereka bersaksi dengan kata-kata tentang kuasa Tuhan itu, mereka pegang orang itu, mengangkatnya. Dan orang itu langsung mengalami hidup yang baru, dan mereka semua orang sekitarnya kaget, dan dia dipakai Tuhan untuk membuat orang lain tahu kuasa Kristus itu nyata. Itu yang saya temukan cerita yang menarik. Jadi bisa kita simpulkan ya, beberapa hal yang menarik ya. Pertama, di dalam kehidupan, mungkin banyak orang Kristen, mungkin juga kita, dekat dengan rumah Tuhan, mungkin ikut melayani, baca Alkitab, kita doa, kita ikuti ini dan itu, dan seterusnya. Tetapi kita hanya mengharapkan dari Tuhan sangat sedikit, cukup melanjutkan hidup, berkat terbatas. Padahal Tuhan sudah siapkan berkat yang jauh lebih besar. Si pengemis tidak pernah terpikir bahwa hari itu bukan sedekah yang dia dapatkan, tetapi pemulihan. Seringkali kita juga begitu. Itu satu. Dengan kata lain, kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh lebih menyediakan banyak hal buat kita. Karunia-karunia yang luar biasa yang kita tidak sadari sudah ada. Itu karena kita hanya melihat diri sendiri dan yang kita lihat terbatas, yang dapatnya terbatas. Itu pertama buat saya. Simpulan dari cerita ini. Itulah sebabnya menarik. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus walaupun sudah dipenuhi Roh Kudus, urusannya tentunya adalah menyampaikan Injil, masih memberi perhatian pada orang yang begitu sederhana. Ini adalah tanda hidup dalam roh, salah satunya adalah empati, simpati yang besar, ya, dan bagaimana ingin memulihkan orang.
Yang ketiga yang paling menarik dari cerita ini adalah satu hal lagi, yaitu apa yang terjadi? Orang banyak jadi takjub dan heran ketika kuasa Tuhan benar-benar kentara di sana. Si pengemis yang tadinya cuma minta-minta, dia bersorak-sorak, dia berjalan, dia menjadi saksi hidup tentang kuasa Tuhan. Mungkin dia tidak pernah terbayang hidupnya bisa memberikan kontribusi, ya, sumbangsih bagi Injil yang disebarkan saat itu. Itu yang saya bisa katakan. Tapi sekali lagi buat saya yang paling indah adalah eh, Tuhan punya janji, punya berkat, punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan kita butuh. Barangkali itu yang paling penting dari cerita ini. Setuju nggak? Setuju, Bob. Nah, saya ingin tanya, pernah nggak punya pengalaman mengharapkan berkat yang kecil, terbatas, tapi ternyata Tuhan berikan hal yang luar biasa itu. Sehingga Nadia lebih kenal tentang kebaikan Tuhan, janjinya, bahkan rencananya. Pernah mengalami itu, Bapak. Di lain kali kita cerita tentang itu barangkali. Saudara, bila Anda juga rindukan mengalami lebih penuh kasih dan kuasa, serta pemberian-pemberian Dia dan rencana Dia buat diri Anda, pemulihan, dan seterusnya, kenapa tidak minta? Kenapa tidak belajar berhenti sebentar, menatap ke arah yang Tuhan inginkan, bukan hanya pada diri sendiri. Tuhan berkati Anda. Terima Terima kasih. kasih.